Puji Tuhan, saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah kunci kehidupan bagi mereka yang hari ini sudah mulai kehilangan yang namanya pengharapan. Kita akan belajar secara runtut lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeskiel pasal yang ke-37. Yeskiel pasal yang ke-37, kita mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu. Saudara, firman Tuhan berkata, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang." Ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Saudara, tokoh utama dalam kisah ini ialah Yeskiel, di mana saat itu dalam penglihatannya ia dibawa oleh Tuhan di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang manusia yang sudah mati. Artinya, Yeskiel dibawa oleh Tuhan di tengah-tengah di sebuah tempat yang sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Namun saudara, yang unik dalam ayat ini adalah pertanyaan nih Tuhan Allah kepada Yeskiel, di mana Allah bertanya kepada Yeskiel dalam ayat yang ke-7, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Lalu saudara, kalau kita melihat dari pertanyaan Tuhan Allah kepada Yeskiel, sungguh ini adalah pertanyaan yang keliru. Secara ilmu pengetahuan tidak mungkin orang yang sudah mati atau bahkan yang sudah menjadi tulang itu dapat dihidupkan kembali. Namun saudara, karena Tuhan yang bertanya kepada Yeskiel, lalu apa jawab Yeskiel? Yeskiel menjawab masih di ayat yang ketiga, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Di sini kita dapat melihat bahwa Yeskiel mempunyai sebuah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Allah. Sebagai seorang nabi, ia menunjukkan sikap percayanya kepada Tuhan Allah. Selanjutnya saudara, kita lompat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua. "Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain." Ayat yang ke-8, "Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terjadi adalah di luar logika kita, yang terjadi di luar ilmu pengetahuan kita. Hal yang tidak mungkin terjadi, Tuhan jadikan mungkin. Tulang-tulang itu dapat hidup kembali. Mereka hidup layaknya seperti kita, seperti saya dan saudara. Mereka hidup seperti manusia pada umumnya. Dan dikatakan mereka adalah suatu tentara yang sangat besar. Lalu kita lihat, siapakah sebenarnya tulang-tulang ini? Kita perhatikan di ayat yang ke-11. "Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel." Sampai di situ saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini bukanlah berbicara sekedar orang mati yang hidup kembali. Bukan hanya sekedar berbicara orang mati yang hidup kembali, tapi lebih daripada itu. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Israel, yang betul-betul patah semangat, yang saat itu sudah kehilangan pengharapan di tanah pembuangan. Mereka digambarkan seperti tulang-tulang yang sudah tidak ada kehidupan lagi, saudara. Suatu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan jika kita ketahui bersama. Hilang pengharapan yang dialami bangsa Israel sama dengan hilangnya sebuah kehidupan. Artinya berbicara tentang pengharapan itu berbicara tentang kehidupan. Tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan, saudara.
Dan tidak kebetulan firman Tuhan datang pada kita semua, pada saya dan saudara. Di tengah kondisi yang semakin rumit hari-hari ini saudara. Seberapa banyak dari kita yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Seberapa banyak dari kita yang sudah mati. Seberapa banyak dari kita yang mengalami hal yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kabar baik buat kita semua hari ini. Kabar baik buat kita di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, hiduplah kembali. Hiduplah kembali, jangan biarkan engkau seperti orang mati yang sudah tidak ada harapan lagi. Melainkan kembalilah pada pengharapan itu tuh, saudara. Bersama Tuhan kita percaya ada harapan. Bersama Tuhan kita percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar. Bersama Tuhan ada jawaban atas setiap perkara-perkara kita. Mazmur 43 ayat 5 berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau bergelisah? Berharaplah kepada Allah. Saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, lewat firman Tuhan hari ini kita akan menemukan sebuah kunci kehidupan yang sesungguhnya. Dan apa kunci tersebut saudara? Ialah pengharapan kepada Tuhan Allah. Amin. Pengharapan kepada Tuhan Allah. Karena itu, mari kembalilah kepada pengharapan itu dan teruslah hidup di dalam pengharapan itu. Karena kita percaya saudara, saat kita ada di dalam pengharapan, kita akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita akan melihat, bahkan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau Tuhan.